Dalam seri ke-131 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Firman sebagai Watukura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita Selamat bawah hanyut oleh aliran sungai bawah tanah yang deras. Dia sadar kembali dan mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah gua di tepi sungai kecil. Rupanya aku belum mati. Rupanya para dewa masih melindungi aku. Di mana aku sekarang ini? Punggungku sakit sekali. Tapi walaupun sakit, aku masih beruntung karena aku masih diperbolehkan hidup. Tempat apakah ini? Sepertinya sebuah gua. Apakah aku bisa keluar dari tempat ini? Atau aku akan terkurung di tempat ini untuk selamanya? Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus bisa keluar. Tidak kuat lagi merangkak lebih jauh. Badanku sakit semua dan rasanya aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi kalau aku diam saja, akhirnya aku akan pasti mati juga di tempat ini. Bagaimana ini? Aku tidak boleh putus asa. Aku harus berusaha mencari jalan keluar dari neraka ini. Arya Dwi Pangga kembali merangkak. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia terus berusaha merangkak ke arah sebuah lubang besar di depannya. Jarak antara lubang itu dengan sungai kurang lebih 20 langkah jauhnya. Mendadak Arya Dwi Pangga berhenti merangkak. Jantungnya seolah berhenti berdenyut. Apa benar yang kulihat ini? Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Memang benar, Arya Dwi Pangga tidak sendirian di dalam gua itu. Ketika wajahnya mendongak, dia melihat sosok tubuh manusia duduk di atas sebongkah batu. Karena suasana dalam gua yang remang-remang, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Dia hanya bisa melihat sebuah janggut putih yang panjangnya sejengkal, yang menandakan orang itu adalah orang yang sudah tua umurnya. Akhirnya permohonanku dikabulkan para dewa. Siapakah Tuhan? Akhirnya para dewa mengirim seseorang ke tempat ini. Tolonglah saya, Tuhan. Saya sakit. Tubuh saya lemah sekali. Apakah kau sudah biasa minta tolong pada orang lain? Kau harus belajar menolong dirimu sendiri. Saya sudah tidak kuat lagi. Kalau Tuhan tidak menolong saya pasti akan mati. Aku lebih suka melihatmu mati daripada harus menolongmu. Tuhan kejam sekali. Tuhan agaknya bukan orang yang baik. Tutup mulutmu, anjing bodoh. Jangan bicara soal kebaikan.
Mana ada di muka bumi ini kebaikan? Yang ada adalah sebaliknya. Dunia ini kejam. Hidup itu keras. Lebih keras dari sebongkah batu karang. Orang harus mau berusaha. Orang harus mempunyai kekuatan untuk mengalahkan kekejaman itu. Dan bukannya menyerah lalu dikilas oleh kekuatan lain. Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga, Tuan. Nah, Arya Dwi Pangga. Selama ini barangkali kau hanya enak-enak hidup dalam kemalasan. Tapi sekarang kau tidak kuizinkan lagi berbuat seperti orang-orang bodoh. Dengar, kau harus mampu merangkak sampai ke telapak kakiku. Saya tidak kuat lagi. Tubuh saya sudah remuk. Saya... Ayo, cepat merangkak. Atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau kau bisa mencapai telapak kakiku, nah, aku baru mau menolongmu. Luka-lukamu akan kuobati. Dan kau akan kuberi makanan. Mengapa kau masih belum juga mengerjakan perintahku? Arya Dwi Pangga. Kasihanilah saya, Tuan. Saya tidak kuat lagi. Nafas saya hampir putus. Arya Dwi Pangga, lihat. Tonggak bambu bulung di tanganku ini akan bekerja dengan baik. Jika tonggak ini kulemparkan padamu, maka jangan harap kau masih sanggup bernapas lagi, walaupun hanya satu sedotan. Ayo, kerjakan perintahku, cepat. Baik, Tuan. Baik. Terus berangkat. Terus. Bagaimana rasanya sekarang? Saya rasanya lebih enak. Apakah Tuan mengobati luka-luka saya? Kalau tidak kuobati, kau sudah mampus dari kemarin. Lukamu ternyata cukup parah. Mengapa Tuan mengobati saya? Bukankah aku sudah berjanji, kalau kau dapat merangkak mencapai telapak kakiku, maka aku akan mengobatimu. Kalau begitu, terima kasih atas pertolongan Tuan. Kalau saya boleh tahu siapakah Tuan ini, dan mengapa Tuan berada di tempat seperti ini? Belum saatnya kau tahu siapa aku. Nanti, pada kesempatan yang lebih baik, kau pasti akan tahu. Sekarang kau butuh makanan. Itu sudah kusiapkan di atas batu hitam yang ada di pojok itu. Makanlah, supaya tenagamu segera pulih kembali. Baik, Tuan. Arya Dwi Pangga segera menggeser tubuhnya ke arah batu hitam. Dengan gemetar, tangannya meraih sebuah batok atau tempurung kelapa yang terletak di atas batu hitam yang bentuknya menyerupai meja. Mendadak dia terkejut dan buru-buru meletakkan batok. Bau tak sedap segera menyengat hidungnya. Kenapa kau letakkan kembali makananmu? Tidak, Tuan. Saya tidak usah makan. Kenapa? Maaf, Tuan. Apakah yang ada di dalam batok ini makanan saya? Ya, kenapa kau tidak suka? Saya tidak bisa memakannya, Tuan. Lagi-lagi kau menjadi manusia goblok. Manusia lemah dan tidak bisa berpikir sehat.
Tapi Tuan, Kau akan segera mampus kalau tidak mau mengisi perutmu. tapi saya tidak pernah makan cacing gelang. Saya tidak biasa makan makanan seperti itu, Tuan. Kau sudah menjadi orang goblok. Dan sekarang kau berani menghina aku. Kau pikir kau bisa mendapatkan makanan seperti di rumahmu sana? Lihat, tempat ini tertutup rapat oleh dinding-dinding batu. Kau tidak mungkin bisa keluar. Hanya ada sebuah lubang sebesar buah semangka di atas sana. Tapi kau apa bisa memanjat tebing ini dan keluar dari lubang itu? Kau tahu, sudah hampir 3 tahun aku tinggal di tempat ini. Dan aku bisa tetap hidup hanya dengan memakan cacing gelang atau lumut-lumutan. Tapi Tuan, saya benar-benar tidak bisa memakannya. Sungguh Tuan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Akan kita lihat apa benar-benar kau tidak bisa makan apa yang selama ini telah kumakan. Makan. Aduh, ampun Tuan, ampun Tuan. Aku tidak menyuruhmu minta ampun. Aku menyuruhmu makan. Baiklah Tuan, baiklah, saya akan makan. Cepat, kau tidak bisa sok-sokan di sini. Kau harus makan apa yang ku makan. Kau jangan kurang ajar. Ayo. Kau telan makanan itu, atau kau memilih mampus dengan gebukan-gebukan kau. Ada pilihan lain, karena tak tahan mendapat gebukan orang tua itu. Akhirnya Arya Dwi Pangga terpaksa menelan makanan dalam batok itu. Rasa amis menyengat hidungnya, kepalanya seketika menjadi pusing, dan perutnya mual seperti diaduk-aduk. Bagus. Ayo cepat, habiskan jatah makananmu hari ini. Bagus. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kulihat sudah lebih segar sekarang. Oh, kau masih marah ya? Masih kesal karena kupaksa makan cacing gelang dan lumut merah? Kau nanti akan biasa makan makanan seperti itu. Makan hanyalah soal kebiasaan. Tidak ada makanan istimewa di dunia ini. Yang jelas, manusia harus tetap hidup dan bukannya mati kelaparan. Dulu aku juga begitu. Pertama kali aku muntah sampai 10 kali. Tapi akhirnya biasa juga. Aku berani bertaruh. Dalam 1 bulan ini, kau dan aku pasti akan berebut cacing gelang. Iya. Tapi sebenarnya di sini bukan hanya cacing gelang dan lumut merah yang bisa kita santap. Ada juga kelelawar atau kalong yang besar-besar. Ada juga ganggang. Dan di tepian sungai sana kau bisa menemukan sejenis bekicot. Kau sudah pernah makan bekicot? Kalau kebetulan sedang lapar, aku bisa menghabiskan 2 batok bekicot. Nanti kau akan kuajak mencobanya. Enak kok. Menurut pendapatku, jauh lebih enak dibanding ayam panggang atau bubur santan. Mengapa kau diam saja? Kau sedang memikirkan apa, Arya Dwi Pangga? Tidak, saya tidak memikirkan apa-apa. Kau sudah banyak bercerita tentang dirimu.
Kau mengatakan bahwa kau mempunyai kegemaran menulis syair. Iya, saya menulis syair sejak masih berumur 12 tahun. Saya juga menyukai syair, ya. Nanti kita akan melihat syair siapa yang lebih bagus. Coba, sekarang aku ingin mendengar bait-bait syairmu. Tapi Tuan, tubuh saya masih belum kuat benar. Kau memang laki-laki yang gampang mengeluh. Kau seperti anak kambing saja. Kau senang syair Saya menyukai syair tentang wanita. Wanita tidak pandai buat syair. Tapi cobalah, aku mau dengar. Baiklah, saya akan mencoba mengingat beberapa bait yang pernah saya tulis. Musim panen tahun ini berlalu tanpa kesan. Angin menerbangkan bunga-bunga angsoka ke tepi jalan. Senja itu, kulihat kau melintasi pematang. Kupanggil namamu dan kukejar langkah-langkahmu. Tapi bayanganmu segera lenyap di balik mimpi. Malamnya, bulan berkaca di permukaan telaga. Dan ku tidur di atas ranjangku yang dingin, tanpa siapa-siapa. Bagaimana pendapat Tuan tentang bait-bait syairku ini? Syair yang jelek, syair yang tidak bermutu. Aku bahkan tidak percaya ada syair yang bunyinya seperti itu. Adakah kau mempunyai syair yang lain? Saya tidak mempunyai syair yang lain. Maksud saya yang warnanya berbeda. Semua bicara tentang perempuan. Semua merengek-rengek seperti seekor anak kambing. Kau hanya menyanyiakan waktu dan hidupmu saja. Kau seorang laki-laki, mestinya kau bisa membuat syair yang jauh lebih baik. Apakah Tuan dapat memberikan contoh bagaimana sebuah syair yang baik ditulis? Aku hanya mempunyai sebuah syair. Seumur hidupku, aku hanya menulis sebuah syair. Bolehkah saya mendengar syair Tuan? Aku lapar. Aku akan mencari makan malam nanti. Siapa orang tua itu? Aneh sekali perangainya. Siapapun dia, aku tidak senang padanya. Dia telah memukul aku dengan tongkat bambunya untuk memaksaku makan cacing, makan lumut. Kurang ajar. Tidak pernah aku bermimpi bahwa suatu ketika harus makan cacing. Rasanya derajatku turun menjadi rendah seperti seekor babi. Dan nanti malam dia pasti akan memaksaku makan kalong atau barangkali seekor ular. Aku harus mencari jalan keluar. Aku bisa mati karena jijik kalau masih tinggal bersama si tua yang gemblong itu. Sudah cukup jauh menyusuri aliran sungai kecil ini. Tapi sepertinya dinding goa ini tidak ada habisnya. Mungkin benar apa yang dikatakan si tua gemblong itu. Tak ada jalan keluar kecuali lubang besar sebesar buah semangka di atas sana. Aku seperti mendengar suara langkah-langkah manusia menuju kemari. Aku harus bersembunyi. Kalau si tua itu tahu aku akan melarikan diri, pasti dia akan memperlakukan aku dengan lebih kejam lagi. Hei! Apa yang kau lakukan di situ, ha? Dinding gua ini
sudah keropos dimakan rebesan air. Sudah kukatakan, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kalau kau bisa berpikir sehat, kau pasti akan menuruti kata-kataku. Ayo, kita kembali. Lihat, aku membawa 20 ekor kalong dan seekor biawak yang cukup gemuk. Pokoknya malam nanti kita kenyang makan. Ayo, Bukankah badanmu sudah kuat lagi sekarang,